Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Salah satu berkat di dalam masa pandemi adalah kita semua bisa belajar dari rumah. Khususnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai ibu-ibu Kristen kita sangat bersukacita di dalam masa pandemi kita bisa tanpa gangguan kita bisa belajar daripada Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan Bible study kita dari 1 Korintus 15 bertemakan kebangkitan kita. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus supaya boleh mengerti firman Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami sangat rindu untuk boleh mendapatkan makanan rohani yang bergizi daripada Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus pada saat ini berkenan berbicara kepada kami, memberikan kepada kami penerangan, inspirasi, sehingga firman-Mu Tuhan boleh hidup dan memberikan kekuatan kepada kami. Berbicaralah kepada kami karena kami memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari ibu-ibu sekalian, kita membaca beberapa ayat sebagai dasar perenungan kita pada siang hari ini. Saya akan membacakan dari beberapa ayat yang sudah tertulis di sana. Yang pertama ayat 3 sampai yang ke-5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Kemudian ayat 35 dan 36. 35. Tetapi mungkin ada di antara orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Kemudian ayat 51 dan 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan dirubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan dirubah. Kemudian 56 sampai 58. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca merenungkan, khususnya melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, di dalam masa pandemi seperti ini, yang berkepanjangan dan semakin banyak orang-orang yang terkena COVID ini. Bagaimana umpama andai kata jikalau saya kemudian mengatakan, saya menemukan obat manjur dari corona atau COVID ini. Lalu saya mengatakan bahwa orang minum ini 1 hari 1 kali selama 1 minggu dijamin pasti sembuh. Umpama andai kata jikalau demikian. Kira-kira ibu-ibu percaya tidak? Mungkin ibu-ibu akan bertanya, loh buktinya mana? Siapa saja yang sembuh, berapa orang yang sudah minum dan sudah sembuh. Dasarnya apa? Sudah dites di laboratorium atau tidak? Pasti banyak orang mempertanyakan karena ini adalah kabar gembira terlalu ajaib untuk dipercaya. Rasanya enggak masuk akal, walaupun kita kepengen, kita perlu, tetapi terlalu sulit diterima karena terlalu bagus untuk diterima. Sehingga kita ingin bukti, kita ingin orang lain mencoba dulu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ibu-ibu sekalian, kira-kira sedemikianlah pemikiran orang tentang kebangkitan tubuh, kebangkitan dari kematian.
Kebangkitan adalah suatu hal yang sangat kita inginkan, yang bisa menjadi jalan keluar ketakutan semua orang terhadap kematian. Tetapi kalau mau dikatakan bahwa kita bisa bangkit dengan tubuh yang mulia, rasanya kok sulit dipercaya. Terlalu bagus untuk dipercaya. Sehingga banyak orang menanyakan buktinya apa, siapa saja, berapa orang. Nah, ibu-ibu sekalian, kebangkitan adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat menjanjikan di dalam kekristenan. Oleh karena itu, Rasul Paulus memakai satu pasal secara khusus untuk meyakinkan tentang hal ini. Yang pertama, Rasul Paulus memberikan dasar keyakinan. Dari mana saya bisa yakin bahwa ada kebangkitan? Nah, Rasul Paulus memberikan daftar dasar untuk keyakinan. Yang pertama dia mengatakan dasarnya Injil. Injil itu sudah menyelamatkan kamu. Injil itu sudah membebaskan kamu dari hukuman dosa. Dan Injil itu sesuai kitab suci, dikatakan 2 kali di situ. Kitab suci tentunya di sini menunjuk kepada perjanjian lama pada waktu itu. Sehingga Paulus mengatakan ini bukan hal yang mendadak, bukan, tetapi sejak dari perjanjian lama itu sudah dijanjikan dan didengung-dengungkan. Dan sekarang inilah kenyataannya, yaitu ada kebangkitan. Kebangkitan tidak datang dengan begitu saja tanpa harga. Di sini dikatakan bahwa Yesus telah mati karena dosa kita. Dia mati, dia yang maha suci, dia mati karena dosa kita. Membayar hukuman dosa kita. Lalu ditekankan, dia mati beneran sehingga dia dikuburkan. Benar-benar dikubur. Artinya benar-benar mati. Karena ada agama lain atau aliran lain yang mengatakan enggak, Yesus tuh enggak mati beneran, cuma pingsan. Yesus mati beneran sehingga dikubur sungguh-sungguh dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi inilah dasar bahwa kita percaya kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita sebagai pengikut Kristus. Dasar berikutnya dikatakan bahwa dia menampakkan diri. Pertama-tama kepada Kefas sebagai pimpinan daripada murid. Sebagai wakil. Dan kemudian katakan juga di sini, dia menampakkan diri kepada semua murid-murid pada waktu itu. Kemudian berikutnya dia menampakkan diri kepada 500 saudara seiman. 500 artinya jumlahnya sangat banyak sehingga kalau ini bohong-bohongan, ini nggak bisa dipercaya. Karena apa? Karena bukan cuma inner circle para murid. 500 orang bersama-sama melihat penampakan dari Yesus. Kemudian berikutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus. Juga sebagai tua-tua atau orang yang diseniorkan di kalangan para murid. Menampakkan diri. Yakobus yang di sini adalah saudara Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang dia sulit percaya kepada Yesus karena Yesus itu saudaranya lahir dari satu keluarga. Jadi sulit percaya, tetapi karena dia melihat Yesus yang bangkit menampakkan diri, maka dia percaya. Yesus menampakkan diri kepada semua rasul dan dikatakan yang terakhir dia menampakkan diri kepada Paulus yang menuliskan kitab Korintus ini. Jadi ada begitu banyak bukti yang merupakan dasar bahwa Yesus itu bangkit. Nah kalau Yesus bangkit, dia bisa bangkit, maka kita bisa percaya kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, Yesus, kita juga bisa bangkit. Ibu-ibu sekalian, kebangkitan adalah suatu dasar fondasi kekristenan yang membedakan daripada agama yang lain. Kita harus percaya, ini bukan pilihan, ya boleh percaya, boleh enggak masalah. Bukan. Kebangkitan adalah suatu fondasi iman kita, pengharapan kita. Sehingga Rasul Paulus memberikan daftar, kalau tidak percaya, jika tidak percaya, akibatnya banyak sekali. Dikatakan, jika tidak percaya, sia-sia pemberitaan Injil dan kepercayaanmu. Buat apa percaya Injil, pengampunan dosa, keselamatan? Enggak perlu. Kalau tidak percaya kebangkitan, maka rasul-rasul atau Paulus ini
berdusta kepada Allah. Bukan cuma dusta bohong kepada pendengarnya, tetapi bahkan kepada Allah sendiri dia berdusta kalau memang Kristus tidak dibangkitkan. Jika tidak percaya kebangkitan artinya kita masih hidup di dalam dosa dan dikatakan kita ini orang yang paling malang, paling sial. Seperti kita itu tadi minum obat, padahal obatnya nggak manjur. Buat apa? Itu namanya sial. Beli obat mahal, berjuang, tetapi nggak manjur. Jika tidak percaya kebangkitan maka binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kalau nggak bangkit mati ya mati. Tidak percaya kebangkitan artinya tidak berguna kita baptis. Buat apa baptis atas nama orang yang sudah mati? Katakanlah yang mati itu Tuhan Yesus, kalau dia nggak bangkit buat apa? Sama seperti kita tidak berguna kita dibaptis dalam nama orang yang hebat zaman dulu tapi mati tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada gunanya. Jika tidak percaya kebangkitan maka kita tidak perlu menderita di dalam pelayanan. Ya Rasul Paulus mengatakan ngapain aku setiap hari berada di dalam maut, penderitaan, ancaman. Kalau nggak ada kebangkitan, nggak ada kehidupan setelah kematian. Kalau Kristus tidak bangkit, nggak mau dia, tidak ada gunanya. Bahkan secara sarkas di situ Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, ayo kita makan minum sepuasnya. Seperti orang Yunani pada waktu itu ya mereka terkenal dengan hedonisme. Makan minum sepuasnya, segala yang enak sepuas-puasnya karena besok kita mati beres, nggak ada urusan. Nah ini adalah daftar yang panjang yang menunjukkan kalau tidak percaya kebangkitan Kristus, kalau tidak percaya bahwa kita akan dibangkitkan bersama Kristus, maka sia-sialah semua iman, kepercayaan dan pelayanan kita. Percaya kebangkitan itu ibu-ibu sekalian seperti sebuah mobil yang bagus perlu bensin. Perlu bahan bakar untuk membuat mobil ini bisa jalan dengan kencang. Mobil bagus gak ada bahan bakarnya percuma. Nah ini iman kita, percaya kita kepada pengampunan dosa, kepada kebangkitan kekal. Itu gak jalan kalau gak percaya kebangkitan. Jadi mari kita percaya kebangkitan oleh karena banyak bukti. Dan oleh karena kalau kita tidak percaya maka sia-sialah semuanya. Oleh karena itu marilah kita percaya karena kebangkitan memang benar adanya. Nah kemudian Rasul Paulus bicara mengenai tatanan. Bangkitnya seperti apa sih? Nah di sini Rasul Paulus memberikan contoh. Pertama-tama Kristuslah yang bangkit dan itu sudah terjadi pada hari Paskah. Bangkitan itu pasti karena sudah ada contohnya, buktinya, yaitu Kristus yang bangkit sebagai yang sulung. Yesus adalah yang sulung yang pertama-tama bangkit. Dia adalah koko yang paling gede, big brother, kakak yang sulung. Dia sudah bangkit dan nanti dia mengajak adik-adiknya di belakang sesuai dengan urutan. Dia bangkit untuk membangkitkan kita. Lalu di sini Rasul Paulus menunjukkan akan pengaruh secara kelompok atau global. Dikatakan di sini maut datang karena satu orang yaitu Adam, manusia yang pertama. Demikian juga kebangkitan dari kematian datang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus atau Adam yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa Adam yang pertama itu manusia hidup. Adam yang kedua, Tuhan Yesus adalah yang menghidupkan. Bukan cuma hidup tetapi dia memberi kehidupan. Jadi Yesus terlebih dahulu dan sudah terjadi, buktinya sudah ada. Lalu yang lain sesuai dengan urutannya. Setiap orang ada kesempatan, ada nomornya, ada namanya. Itu berarti Abraham pasti bangkit lebih dahulu dibandingkan Paulus. Demikian juga kita akan dibangkitkan sesuai dengan urutannya. Terjadinya pada waktu kedatangannya atau Yesus.
Jadi Yesus datang kedua kali. Pada waktu dia datang, nafiri dibunyikan. Nah, disitulah semua orang mati dibangkitkan. Kita yang percaya kepada Tuhan sebagai adik-adik daripada Kristus, kita akan dibangkitkan bersama-sama menyongsong menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Dikatakan pada waktu Kristus datang, pemerintahan kerajaan Allah itu yang sempurna akan ditunjukkan. Sekarang ini Allah itu memerintah, Allah itu berdaulat. Tetapi sekarang ini tidak kelihatan. Sekarang ini kan kelihatannya yang jahat menang, ya, sakit penyakit merajalela, tidak ada yang mengendalikan. Allah berkuasa, tetapi sekarang ini belum sempurna. Dikatakan pada waktu Yesus datang, dia akan mengalahkan semua musuhnya, yaitu pemerintahan, kekuasaan atau kekuatan. Semua pemerintahan yang ada di dunia, yang ada di udara, semua akan dikalahkan oleh Yesus yang datang kedua kalinya. Lalu secara khusus di sini ditekankan musuh yang terakhir akan dibinasakan. Dan dikatakan musuh terakhir adalah maut. Musuh terakhir adalah maut. Maut itu adalah kematian. Kematian itu maut artinya terpisah dari sumber kehidupan. Mati, maut itu terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Ilustrasi yang sering saya pakai bunga mawar. Bunga mawar yang jadi dekorasi di gereja, itu bunga mawar hidup, bukan plastik, mawar beneran. Tetapi ketika dia sudah dipetik dari pohonnya, ditaruh sebagai dekor di gereja, dia itu adalah bunga yang mati. Dia bunga yang asli, bukan plastik, tetapi mawar itu mati. Karena dia sudah tidak melekat dengan sumber kehidupan. Itu artinya mati. Nah, musuh daripada manusia adalah mati, artinya saudara dan saya ini, ketika kita berdosa, kita putus hubungan dengan Allah, sumber kehidupan kita. Nah, perpisahan ini, maut ini mendatangkan banyak-banyak akibat. Nah, tetapi pada waktu Kristus datang, maut ini, perpisahan manusia dengan Allah itu dibereskan secara sempurna. Jadi itu urutannya, kemudian bagaimana? Nah, ibu-ibu sekalian, ini bagian yang paling menarik karena pasti orang yang banyak bertanya, seperti apa ya? Nah, Rasul Paulus memberikan beberapa petunjuk di sini. Memang tidak tuntas sempurna karena dia juga tidak mendapatkan ilham mengenai hal ini. Jadi ada bagian misteri, ada bagian yang bisa dijelaskan. Jadi di sini Rasul Paulus memakai contoh tanaman. Karena di situ orang Korintus banyak yang tidak percaya. Lalu dia mengatakan, bagaimana kamu tidak percaya? Kamu sendiri tahu, bahkan di sini pakai istilah yang agak kasar ya, dikatakan hai orang bodoh. Nah, Rasul Paulus mengajak mereka melihat contoh yang sederhana dan ada setiap hari, yaitu mengenai benih. Pakai contoh ilustrasi benih itu. Benih itu kalau mau tanam tanaman itu ditanam dulu ke dalam tanah, mati dulu, nggak kelihatan. Nah, setelah mati, pelan-pelan ada proses mendapatkan makanan dan seterusnya, maka benih ini akan bertumbuh menjadi bunga, menjadi pohon dan seterusnya. Jadi ini contoh sederhana yang dipakai, bahwa ada benih yang kelihatannya kecil, mati, tetapi justru perlu mati dulu sebelum dia itu berkembang menjadi suatu tanaman. Ibu-ibu sekalian yang suka cocok tanam pasti lebih mengerti mengenai prinsip ini. Kalau belum mati ditanam nggak mungkin dia bisa berkembang. Jadi dengan ilustrasi sederhana ini Rasul Paulus mau mengatakan di dalam firman ini bahwa Allah akan memberikan tubuh kepada benih itu masing-masing. Jadi kalau itu bunga matahari, maka bertumbuhnya akan menjadi bunga matahari.
Kalau itu benihnya bunga mawar ditanam, akan pelan-pelan menjadi tanaman pohon dan bunga mawar. Masing-masing. Bahkan satu pohon bunga mawar menghasilkan beberapa mawar yang berbeda-beda, yang unik pada dirinya sendiri. Sama-sama mawar tetapi ada keunikan. Jadi Allah memberikan tubuh kepada benih itu masing-masing tubuhnya sendiri. Nah di sini mau mengatakan kalau saudara dan saya dibangkitkan, kita akan mendapatkan tubuh mulia, masing-masing untuk kita itu unik adanya. Jadi Tuhan akan memberikan tubuh kebangkitan misalnya kepada saya, kepada Ibu Mevang, orang akan masih kenal itu Mevang. Tuhan akan memberikan tubuh kebangkitan kepada WL kita, Ibu Erni. Orang akan masih kenal ini Ibu Erni, ini Ibu Mevang. Jadi unik masing-masing pada dirinya sendiri, tidak kehilangan kepribadian. Bahkan tidak kehilangan dengan segala upaya pelayanan yang dilakukan. Jadi di dalam kebangkitan kita masih ada pribadi, orang masih mengenal siapa kita. Nah di sini ada satu prinsip bahwa ada yang namanya tubuh duniawi, alami, dan ada tubuh yang sorgawi atau rohani. Nah kita sekarang taunya hanya tubuh duniawi, jasmani ini. Oh saya kulit coklat, oh saya tingginya 150 cm. Jadi ini tubuh duniawi kita. Tetapi kita dijanjikan tubuh surgawi, tubuh rohani bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan yang duniawi jasmani ini bisa binasa. Tubuh kita ini oleh karena dosa mengandung kelemahan bahkan hina. Tubuh kita ini bisa bau, bisa menjadi tua, bisa sakit. Jadi memang tubuh yang ini memang bisa kadaluarsa. Oleh karena itu memang yang alami jasmani ini harus lewat, harus stop. Harus mati terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan tubuh surgawi atau tubuh rohani. Dikatakan bahwa tubuh rohani itu dibangkitkan di dalam kekekalan. Tubuh rohani itu ada kemuliaan. Tubuh rohani kita itu ada satu kekuatan yang kekal. Jadi yang jasmani sementara bisa kadaluarsa ini memang perlu mati untuk diganti dengan yang baru. Seperti apa rupanya? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan rupa dari yang sorgawi. Di dalam terjemahan yang lain adalah lebih jelas tubuh mulia itu nanti bentuknya ya, rupanya bentuknya itu seperti yang kita lihat pada diri Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan. Jadi tidak tahu bentuknya seperti apa persisnya, tetapi bisa berikan contoh rupa dari yang sorgawi seperti Kristus. Kristus ketika menampakkan diri, orang masih kenal itu Yesus. Walaupun mula-mulanya enggak kenal karena terlalu mulia dan terlalu sulit dipercaya. Tubuh mulia seperti itu, yaitu masih bisa dikenali, nampak begitu mulia, dan indahnya di situ tidak terbatas ruang ya. Jadi Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ruangan persekutuan para murid meskipun pintunya dikunci. Juga secara indah dikatakan bahwa Yesus masih bisa makan ikan panggang di tepi danau bersama murid-muridnya. Ya, orang banyak mengatakan wah syukurlah di surga masih bisa makan enak. Nah kira-kira sedemikian. Tubuh yang akan kita terima, tubuh surgawi dan rohani kita itu seperti itu. Masih bisa dikenali siapa orangnya, tidak terbatas ruangan, dan masih bisa menikmati beberapa kenikmatan seperti makanan. Nah ini terjadinya adalah perubahan yang sekejap saat nafiri terakhir dibunyikan. Jadi semua orang yang meninggal di dalam Tuhan, pada waktu Yesus datang ada nafiri dibunyikan, maka dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang mulia. Dengan tubuh yang paling sempurna, tetapi masih bisa dikenali siapa orangnya. Yang di sini dikatakan pada saat kebangkitan itulah
penggenapan sempurna terjadi, yaitu maut ditelan di dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Pada saat kebangkitan orang mati, disitulah kita bersama dengan Tuhan, sehingga yang namanya maut itu tidak ada lagi. Tadi maut itu kan perpisahan ya, perpisahan dengan Allah sumber hidup. Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi perpisahan. Jadi maut perpisahan itu enggak ada lagi. Yang adalah kemenangan, kita memiliki satu persekutuan sempurna dengan Allah Bapa kita. Nah itulah yang diberitahukan firman Tuhan. Masih ada bagian yang misteri yang kita tidak tahu, tetapi dari yang kita tahu di sini sangat jelas. Kita diberikan tubuh mulia yang masih kenal siapa dia dan tidak terbatas ruangan dan masih bisa menikmati beberapa kenikmatan seperti di dunia. Nah kemudian relevansinya apa? Penerapannya apa bagi kita? Nah Rasul Paulus memberikan kesimpulan, termasuk ini kesimpulan dari kitab 1 Korintus ya, pasal 15 ini semacam kesimpulan. Nah dia mengatakan begini, sengat maut adalah dosa. Sengat maut, maut tadi kan terpisah dari sumber hidup. Sengat maut atau mati itu adalah dosa. Jadi artinya kalau kita ini mati, kita ini mengalami sengat maut, kita ini mati terpisah dari Allah sumber hidup, sukacita dan damai. Kalau kita ini mengalami sengat maut atau kematian, maka kita pasti jatuh dan tinggal di dalam dosa. Karena kita nggak ada koneksi dengan Allah. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya sumber kehidupan dari Allah sendiri. Jadi orang yang mengalami sengat maut terpisah dari Allah, pasti orang itu tinggal di dalam dosa. Kemudian logika berikutnya, kuasa dosa, yaitu kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka dosa itu berkuasa atas diri kita. Nah kuasa daripada dosa itu adalah hukum Taurat. Artinya, kalau kita tidak punya hubungan dengan Allah, maka dosa itu menguasai kita, maka segala Taurat hukum itu menjadi suatu beban yang sangat berat. Jadi kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, lalu kita disuruh jadi orang baik. Itu Taurat ya, contoh sederhananya. Taurat misalnya, kamu jangan marah, jangan dendam. Itu Taurat ya, jangan membenci. Kalau ada peraturan Taurat seperti itu, jangan marah, jangan dendam. Itu kita nggak mampu melakukannya kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Nah disitulah Taurat itu, hukum itu, jangan dendam, jangan marah. Kita nggak bisa melakukan karena kita itu mati, nggak punya hubungan dengan Allah. Maka Taurat itu menguasai kita. Maka hukum jangan benci tadi, kita nggak mampu melakukan, maka hukum itu mendatangkan semacam rasa bersalah, hukuman, ancaman, bahkan kematian. Jadi orang yang nggak punya hubungan dengan Tuhan, pasti dia tidak bisa berbuat baik, malah dia berbuat jahat. Sehingga Taurat itu justru menjadi alat untuk menenggelamkan dia. Membuat dia itu semakin mati, semakin tersengat lebih dalam lagi. Nah, puji Tuhan dikatakan syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kita melalui Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mau menunjukkan itu tadi orang yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka Taurat itu menjadi belenggu yang sangat berat. Tetapi kita tidak demikian. Dikatakan Yesus itu yang memberi kemenangan. Kita yang terpisah itu sama Tuhan, Yesus sudah disambungkan. Ya, ilustrasi yang sering ada itu kan jurang, memisahkan lalu ada salib sebagai jembatan. Syukur bahwa Yesus memenangkan kita. Syukur bahwa oleh Yesus kalau ada Taurat kamu jangan benci orang.
Kita bisa minta tolong Tuhan. Tuhan, aku gak mampu, Engkau adalah sumber cinta kasih, tolong aku Tuhan. Sehingga jangan benci, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa tidak membenci. Sehingga kita menang. Sehingga Taurat itu tidak menjadi satu kutuk dan dosa, kuasa dosa yang menenggelamkan kita. Sehingga kalau ada Taurat, nggak boleh benci, dan seterusnya ya, nggak boleh iri. Taurat-Taurat ini kemudian kalau kita sudah punya koneksi hubungan dengan Allah, kita meminta kuasa dari Tuhan melakukan Taurat ini. Bahkan Taurat ini bukan suatu syarat, tetapi merupakan suatu petunjuk supaya kita bisa hidup sesuai dengan status kita sebagai anak Allah. Nah, di akhirnya Rasul Paulus memberikan aplikasi yang sangat praktis, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Teguh dan jangan goyah di sini menunjuk kepada kepercayaan kepada pengajaran, Jadi kalau firman Tuhan mengatakan ada kebangkitan, kita bisa dibangkitkan karena Kristus yang menjanjikan. Itu kamu teguh percaya, jangan goncang. Jangan orang lain membuat kamu goncang. Jangan penderitaan di dalam dunia ini membuat kamu goncang. Iya ya, bisa bangkit apa enggak. Berdiri teguh, jangan goyah. Percayalah kebangkitan itu ya dan amin. Nah kalau kemudian sudah percaya pasti bangkit. Misalnya ini percaya, Mevang ini percaya pasti bangkit. Dan Tuhan akan masih kenal itu si Mevang itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya giatlah selalu di dalam pelayanan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, pelayananmu, jeripayamu itu tidak sia-sia alias kekal. Artinya memakai contoh misalnya ibu yang worship leader hari ini, pemain musik yang mengiringi kita, Ibu Lydia dan Ibu Erni. Mereka melayani Tuhan, maka dicatat sama Tuhan. Oh pada tanggal segini Ibu Lydia main musik, tanggal segini Ibu Erni memimpin pujian, tanggal segini Ibu Mevang berkhotbah. Jeripaya itu dicatat di dalam kekekalan, tidak sia-sia. Artinya nanti kalau bangkit itu di dalam tubuh mulia, apa Ibu Lydia, Ibu Erni, Ibu Mevang bangkit, maka segala pelayanan itu, jeripaya kita itu melekat di dalam tubuh kita yang mulia. Semua pelayanan kita tidak sia-sia. Jadi maksudnya ibu-ibu, pasti bangkit. Yang perlu kita pikirkan nanti kita bangkit itu, apa yang kita bawa. Bukannya pasti bangkit, lalu kita itu ya santai, pokoknya tiket di surga sudah di tangan, pasti bangkit. Ayo kita PNS aja, pengangguran yang selamat. Nah kita ongkang-ongkang kaki, ya, eng-eng bodaulo. Mestinya enggak begitu kalau normalnya. Kalau normalnya kita tahu bakal pulang, bakal bangkit dan masih dikenali siapa kita, maka kita harusnya giat di dalam pelayanan. Karena yang kita lakukan itu akan mengiringi kita. Ya ada lagu mengatakan, bolehkah aku pulang dengan tangan yang hampa? Jadi ibu-ibu sekalian, kebangkitan mengajarkan kepada kita satu. Kita jadi orang itu tenang, mantap. Kita tidak takut kematian. Boleh takut sedikit, boleh ya, semua orang itu takut kematian. Tapi jangan dikuasai ketakutan akan kematian. Kita punya asuransi jiwa yang pakai tanda tangan Tuhan Yesus. Suatu saat kalau Tuhan panggil kita, percayalah Tuhan siap menjemput kita. Kematian seperti pintu. Di balik pintu itu bukan kegelapan, tapi di balik pintu itu ada surga yang mulia. Tuhan dengan para malaikatnya menunggu saudara dan saya. Itu berarti saudara dan saya mari mengingat orang di sekitar kita, orang yang kita kasihi. Kalau mereka belum punya Tuhan Yesus, imannya itu belum pasti. Kita perlu punya hati yang mengasihi. Jangan sampai kita melihat mereka meninggal di luar Tuhan dan dibangkitkan untuk menerima hukuman.
Kebangkitan itu berarti mari kita melayani sebagai kesempatan. Ngumpulin bekal, ngumpulin poin untuk kita bawa ke dunia yang akan datang. Mari kita percaya sungguh-sungguh dan memikirkan sungguh-sungguh apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita. Ada satu puisi yang saya baca yang unik, ya ini puisi ya, sekali lagi bahasa puisi yang ditulis secara indah. Penulisnya Joko Pinurbo, ditulis 2004 ya, orang Indonesia. Katakan di sini, Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati disalib tanpa celana. Hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya membawa celana yang dijahitnya sendiri. Dan meminta Yesus mencobanya. Paskah? Tanya Maria. Pas, jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke surga. Puisi ini nakal ya, tetapi maknanya sangat indah. Ibu-ibu, kita tahu bahwa kita akan mencoba memberikan yang terbaik untuk anak kita. Puisi ini menunjukkan bahwa Maria, seorang ibu, tidak terhalang kematian anaknya. Dia rindu memberikan. Saya masih bisa apa ya? Saya mau memberikan sebisanya, saya mau memberikan yang terbaik. Memberikan sekedar celana jahitan sendiri untuk anaknya. Kematian tidak menghalangi suatu niat memberikan yang terbaik. Apalagi umpama jikalau Maria itu tahu dengan jelas Yesus itu bangkit dari kematian. Jikalau kematian Yesus saja bisa menggerakkan kita untuk melayani, mau membalaskan kepengorbanan Tuhan, apalagi kebangkitan. Harusnya kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan satu vitamin yang luar biasa, yang mendorong saudara dan saya untuk melayani, memberikan yang bisa diberikan. Bukan soal kesombongan, nanti di surga saya mau hitung berapa kebaikan saya, bukan itu. Karena tidak mungkin Tuhan itu sampai utang sama kita tuh kelebihan perbuatan baik, enggak mungkin terjadi. Bukan tentang Tuhan, tetapi tentang saudara dan saya. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan bertanya, berapa talenta yang engkau terima dan berapa yang engkau kembangkan. Tuhan akan bertanya, di mana tanganmu? Apakah engkau datang tangan kosong? Atau engkau membawa hal yang menyenangkan aku? Mari kita percaya kebangkitan sambil mempersiapkan apa yang bisa kita bawa yang boleh menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau dengan jelas memberikan kepada kami jaminan kebangkitan dari kematian. Oleh karena itu tolong Tuhan untuk kami semakin mengerti, semakin percaya, sehingga kami tidak dikuasai ketakutan terhadap kematian, apalagi di dalam saat pandemi seperti ini. Saya berdoa Tuhan tolong juga dengan meyakini kebangkitan, supaya kami ini juga memikirkan apa yang bisa kami bawa di dalam kekekalan. Ampuni kami Tuhan, terlalu sibuk dengan keperluan tubuh jasmani sekarang ini. Kami kurang memikirkan dan kurang mempersiapkan kekekalan dan juga tubuh rohani surgawi yang Tuhan janjikan kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.